Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku, para pecinta channel Kanjeng Guru dimanapun berada, para subscriber Kanjeng Guru, para sahabat-sahabat Kanjeng Guru dimanapun berada, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan juga bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa saudaraku, sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Pada video kali ini saya kembali berbagi amalan atau mau mengijazahkan amalan yang insya Allah bermanfaat buat kalian semuanya. Yang penting di dalam amalkan harus istiqomah dan juga harus betul-betul yakin ya, serta ikhlas lahir dan batin, seperti itu ya saudaraku. Maka insya Allah ketika kalian mengamalkan suatu amalan dengan ikhlas, penuh keyakinan, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini yang akan saya ijazahkan atau yang akan saya bagikan yaitu amalan untuk dibaca ketika kalian mendapatkan kesulitan atau mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia tentu saja, yang namanya manusia pasti akan mendapatkan cobaan-cobaan apapun ya, salah satunya cobaan ekonomi atau masalah-masalah lainnya. Nah, maka amalan ini sangat cocok untuk dibaca karena amalan ini atau doa ini adalah doa yang diwirid, yang dibaca oleh putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Fatimah atau Siti Fatimah. Yang mana pada waktu itu Siti Fatimah atau Sayyidah Fatimah mendapatkan cobaan terkait dengan ekonomi, kemudian mengadu kepada Rasulullah atau curhatlah bahasa kita ya. Bahasa kita adalah curhat kepada Rasulullah dan minta solusi seperti itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, bacalah atau amalkanlah doa yang nanti akan saya bagikan seperti itu. Dan ketika kalian mengamalkan amalan ini dengan rutin atau tidak terputus atau istiqomah, insya Allah ya, yang pertama rizkinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setiap masalah akan segera selesai dan selesainya dengan baik, insya Allah seperti itu ya. Maka yang paling utama kita harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung setiap manusia pasti mendapatkan cobaan ya, namanya hidup itu penuh dengan lika-liku, penuh masalah ya. Kadang ada masalah dengan keluarga, kadang ada masalah terkait ekonomi, masalah pekerjaan ya, dan juga kalau masih mengenyam pendidikan, misalnya mahasiswa ya, terkadang bermasalah di pendidikannya dan lain sebagainya. Tentu saja senjata utamanya adalah doa ya, doa, karena doa ini termasuk senjatanya orang mukmin ya. Maka dari itu saudaraku, doa ini silahkan diamalkan dengan penuh keikhlasan, diwirid dengan istiqomah ya, dengan penuh keyakinan. Insya Allah Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang ahli wirid, orang-orang yang ahli berzikir, orang-orang yang selalu
menyebut asma Allah, orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah dengan istiqomah. Jadi insya Allah tidak akan dibiarkan. Artinya kalaupun dicoba oleh Allah, dan Allah pun akan memberi solusinya juga seperti itu. Ya. Nah, maka dari itu saudaraku, kita bisa mengamalkan amalan yang biasa diamalkan oleh Sayyidah Fatimah. Ya. Mudah-mudahan berhasil, dan mudah-mudahan kita betul-betul bisa merasakan khasiat daripada amalan yang sudah kita amalkan. Ya. Adapun amalan yang diamalkan oleh Sayyidah Fatimah ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Nah, ini yang dibaca oleh Sayyidah Fatimah, yang diajari langsung oleh bapaknya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan dari beliau Rasulullah dan beliau Sayyidah Fatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya ulangi lagi untuk bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Boleh dilagu untuk menghafalkan saudaraku ya. Ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Nah, ini dibaca sebanyak 40 kali setiap habis sholat fardu 5 waktu, atau kalau sekiranya sehabis sholat fardu 5 waktu tidak mampu atau belum mampu, boleh ambil waktu-waktu mustajab ya. Contohnya waktu mustajab itu ya waktu yang sekiranya sudah tidak berpikir tentang dunia lagi. Maksud saya gini, kalau zuhur itu kan ya untuk ibadah, namun terkadang masih ada kegiatan lain, sehingga kadang waktunya itu keburu-buru seperti itu ya, atau kesusu. Nah, kadang-kadang zuhur sehabis sholat, kadang pun sholatnya mau wirid saja, kadang disingkat. Karena apa? Karena masih ada kegiatan bekerja seperti itu. Nah, maka yang paling mustajab itu habis maghrib, karena biasanya kalau habis maghrib itu kan sudah nggak ada pekerjaan ya. Artinya walaupun pekerjaan ya pekerjaan yang sederhana. Nah, kemudian juga yang paling bagus lagi itu subuh ya, waktu subuh ya, waktu subuh itu bagus, insya Allah sangat mustajab di waktu subuh ini. Atau di tengah malam ya, tengah malam itu kalau hitungan di dalam ilmu hikmah itu jam 11 itu sudah termasuk tengah malam. 11, 12, jam 1 itu tengah malam. Ya. Namun di sini keterangannya tengah malam yang akhir. Nah, berarti kan yang mendekati sholat subuh. Ya, misalnya jam 3, jam 2, ya itu tengah malam akhir. Nah, itu waktu yang sangat luar biasa, yang bagus sekali untuk wirid, untuk zikir. Insya Allah lebih khusyuk. Ya. Jadi di waktu apapun sih ya waktu bagus ya. Cuman artinya kadang-kadang kalau manusia itu kan masih ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, tapi kalau subuh insya Allah waktu yang paling free dari segala-galanya. Ya seperti itu. Jadi habis sholat subuh
Ya, tapi kan kalau subuhnya itu tepat waktu, kalau subuhnya sudah jam 6, ya tentu saja tambah ruwet. Kenapa ruwet? Kalau kerjanya di kantor, kantor masuknya jam 7, nah, sementara sholat subuh jam 6. Nah, itu kan sudah nggak bagus lagi. Artinya di sini yang saya maksud di sholat subuh itu di waktu subuh itu ya pokoknya waktu subuh, mau sebelum sholat atau setelah sholat, tapi waktu subuh seperti itu ya. Nah, jadi lebih bagusnya ya habis sholat langsung ya, sholat subuh langsung. Ya, sholat subuh kan yang umum ya jam 4 ya, yang umum jam 4 atau tengah 5, ya itu kan masih banyak waktu longgar seperti itu. Nah, maka sangat bagus dibaca pada waktu subuh, silahkan. Kalau bisa setiap sholat fardu 5 waktu, tapi kalau belum mampu ya ambil yang waktu-waktu mustajab saja. Nah, dibaca 40. Nah, kalau lebih bagaimana? Bagus. Ya, jadi 40 ke atas bagus. Mau ribuan juga oke. Yang penting kalian betul-betul waktunya oke dan ikhlas, bukan karena mengejar hitungan. Ya, karena hitungan ini kan hanya untuk patokan saja. Jadi sebetulnya yang namanya wirid, yang namanya ibadah, ya tidak ada hitungannya sebetulnya. Namun untuk patokan dan untuk memudahkan kita mengistiqomahkan suatu amalan itu kan pakai hitungan ya. Jadi misalnya dibaca 41 kali atau 40 kali atau selebihnya lah ya, seperti itu. Jadi silakan saudaraku, bisa diamalkan. Misalnya kalau setiap habis sholat itu kok dirasa kalau 40 kali kok agak berat, ya cukup dibaca yang tertentu, misalnya sholat subuh atau tengah malam seperti itu. Atau mungkin kalau habis sholat fardu itu hanya bisa membaca 7 kali atau 3 kali, ya enggak masalah, baca saja. Nanti ada waktu khusus yang dibaca 40 kali ke atas seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan betul-betul bermanfaat buat kalian semuanya. Silahkan bagi saudaraku yang mau mengamalkan, jangan lupa mohon bantuannya untuk kembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share bagi yang belum subscribe ya. Kalau yang sudah subscribe silahkan tinggal tekan saja tombol like dan komentarnya silahkan ya, agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Demikian untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.